Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia memutuskan untuk mengirimkan pemain berusia di bawah 23 tahun untuk berlaga di kejuaraan ASEAN yang akan berlangsung antara tanggal 23 November hingga 21 Desember 2024. Alasannya karena tim senior sedang sibuk berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 14 dan 19 November 2024. Oleh karena itu, PSSI ingin para pemain senior fokus di Piala Dunia saja. Sedangkan di Piala ASEAN, Indonesia akan menggunakan pemain U23 untuk menguji tim sebelum mempertahankan medali emas SEA Games di Thailand tahun depan. Sedangkan Indonesia tergabung di grup B bersama Filipina, Laos, Myanmar, dan Vietnam dan akan melakoni laga pembuka melawan Myanmar pada tanggal 24 November 2024. Tertawalah, mereka tidak memenangkan AFF Suzuki, tetapi sepak bola mereka meningkat. Kami hanya bercanda. Oke aja, belasah cukup-cukup. Tim mandul AFF hantar anak-anak. Yelah, dah menang pakai budak-budak Belanda. Coba ori Indonesia, confirm level Timur Leste aja. Jangan sia-siakan kesempatan itu, tutup mulutmu. Malaysia juga pernah melakukan ini, kalah semua pertandingan. Jika kalah, ada alasan, bagus. Jika kalah, akan ada alasan yang bisa diberikan negara. Kita akan bantai tim Indonesia 12-0, nangislah Indo. Kirim Daryl Jawa yang campuran Belanda main untuk kualifikasi. Indonesia mau hantar anak-anak, biarlah bagi juara dulu sekali. Ini juara pun tak pernah, acah nak hantar anak-anak. Kami membutuhkan anggaran yang besar untuk sepak bola sehingga kami bisa mencari pemain yang lebih baik. Malaysia jangan ikut-ikut STY, skuad Indonesia tapi muka Belanda. Ramai peminat dari mereka pun tak suka, ramai sangat muka Belanda dalam skuad mereka. Indonesia memang macam ini. Kami tidak ingin menghina Indonesia, jangan bilang apa-apa. Sejatinya kita tertinggal jauh dengan Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Kami hanya bangga dengan nama kami, mereka bangga dengan bakat mereka. Indonesia kecewa tak satu grup dengan Malaysia, apa kata netizen dan media mereka. Malaysia bukan levelnya kalau lawan Malaysia. Vietnam ada peluang balas dendam kepada Indonesia. Final, Malaysia melawan Indonesia, yang juara Malaysia. Selamat sejak dini kepada tim Indonesia tidak salah, karena Presiden PSSI semangat untuk mengangkat timnas beliau sangat baik. Kirim anak-anak U23 saja, jika kalah itu tidak terlalu sakit. Semua nampak seimbang, ramalan separuh akhir Malaysia melawan Vietnam, Thailand melawan Indonesia. Dia hantar skuad yang main di playoff melawan Guinea. Pemain Swansea itu pemain tumpuan, rasanya tak ada masalah nak committed dengan skuad dia orang ini. Persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U23 tak apa. Dulu Malaysia pernah buat tahun 2000-an tapi kena kritik, kehilangan semua pertandingan. Nih kalau di Malaysia dah kena simbah acit nih. Indonesia senior fokus kelayakan Piala Dunia, jadi bukannya meremehkan menurunkan U22. Regu U22 Indonesia lolos ke semifinal AFC Cup hari itu. Regu ini juga yang bermain di Piala Asia karena mereka benar-benar skuad muda rata-rata, jadi tidak ada masalah. Ini kalau di Malaysia, di orang dah kena maki oleh penonton. Setidaknya mereka cukup berani menyatakan awal untuk mengirim tim U22. Malaysia, kalian mau kirim regu mana? Jika ingin mengirim tim utama, yakin bisa mendapatkan izin dari klub. Jangan sampai di menit terakhir nanti main boneka binatang saja, lalu memberi alasan untuk klub tidak melepaskan pemain. Mau fokus ke kualifikasi Piala Dunia, jika tidak lolos ke Piala Dunia berarti memalukan negara.
Malaysia diperkirakan akan menurunkan skuad U17 untuk Piala AFF. Logik juga lah, lagipun fokus di orang memang untuk kualifikasi Piala Dunia. Apa bedanya dengan Indonesia U23 yang bantai Malaysia 4-1 di Singapura? Kesempatan buat Malaysia menurunkan skuad terbaiknya. Semoga bisa mendapatkan juara Piala AFF kali ini, karena Indonesia akan mengirimkan tim U22. Skuad inti Indonesia lebih fokus ke kualifikasi Piala Dunia. Piala ASEAN mereka anggap hanya Piala Ciki. Langkah bijak untuk mematangkan player muda. Skuad senior dia pun memang rata-rata umur di bawah 23 tahun. Lebih bagus Malaysia tarik diri lah, bukan kalender FIFA juga. Kalau Malaysia menang, berapa mata ranking yang diberi. Nanti kalau kalah ada alasan menurunkan skuad U22 saja. Perlu diketahui, skuad U22 Indonesia materinya majority adalah pemain-pemain yang pernah berlaga di AFC U23 tempo hari. Jadi kekuatannya tak beda jauh dengan seniornya, minus pemain-pemain keturunan dan hardboard. Apa kabar Malaysia kirim U18 saja? Kita kirim pasukan wanita dipimpin God Intan Permata, belum berjuang tahu-tahu dah menang. JDT tidak akan lepas pemain ke turnamen yang bukan kalender FIFA. Kita perlu hantar skuad terkuat bagi meriahkan pertandingan ini. Kita hantar skuad campuran sajalah.